UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'. Wa ghayatuhu, dan tujuan dari menasehati terhadap setiap muslim, orientasinya, maksudnya alla taktuma, agar engkau tidak menutupi, tidak menyembunyikan anhu, terhadap setiap muslim tadi, apa syai'an, sesuatu pun, taro yang engkau pandang, taro yang engkau lihat, fi idhari, di dalam menunjukkan sesuatu itu, lahu, bagi kullu muslim, setiap muslim, husulan, akan menghasilkan, akan menghadirkan, ala khairin, pada suatu kebaikan. Jadi jika kita memandang sesuatu itu baik dan harus disampaikan kepada orang lain agar kebaikan itu muncul pada diri orang tersebut, maka kita harus menyampaikannya secara langsung, jangan disembunyikan jika memang itu baik. Au najatin, atau sesuatu itu mengandung makna keselamatan, min syarrin, dari keburukan, selamat atau terhindar dari keburukan. Kita melihat saudara kita sedang dalam kemaksiatan, dalam jalan yang salah, jalan yang buruk, karena kita sayang kepada saudara kita ingatkan, bang, jangan di situ, itu salah, itu berbahaya, nanti Allah murka. Jangan kemudian berpikir, biarin berurusan dia orang, bukan urusan saya, belangsak dah, rusak dah, nggak boleh. Karena memang wajib bagi kita mengingatkan saudara, itu bentuk kasih sayang kita agar saudara kita yang muslim pun selamat. Artinya apa? Kita tidak boleh egois untuk hanya selamat sendiri, tapi kita juga perlu menyelamatkan orang lain manakala kita lihat dirinya dalam bahaya atau tidak benar. Qala, bersabda siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda beliau? Ini hadisnya sebetulnya panjang, tapi di sini kemudian disingkat. Ad-dinun nasiha. Ad-dinu, adapun agama itu, an-nasihatu, ya nasihat. Jadi artinya memang inti daripada agama itu adalah sebuah syariat Allah yang diterapkan untuk memberikan peringatan, pelajaran buat sesama. Dan hadisnya panjang, ad-dinun nasihat. Qalu ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Lillah. Agama itu yang nasihat untuk Allah. Artinya apa? Nasihat untuk kita agar kita selalu dekat dengan Allah. Wali Rasulillah, agama itu juga mengajarkan menasihati kita untuk Rasulnya, untuk Rasulullah. Artinya agama mengajarkan kita agar tetap selalu ingat, agar bisa menjalankan, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian wali amatil muslimin, agama itu juga mengajarkan nasihat untuk muslim secara umum. Artinya kita saling mengingatkan agar kita semua selamat di jalan Allah, ya tunduk di ajaran, di agama Allah, kemudian taat dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minan nashi, dan di antara nasihat itu, ini contoh atau tata cara memberikan nasihat, menyampaikan nasihat. Jadi nasihat itu juga ada caranya. Nasihat itu sesuatu yang baik, tujuannya baik, maka caranya juga harus baik. Sebab ada orang ketika mau menasihati orang, tahu nasihat itu intinya baik, tujuannya baik, tapi kadang caranya tidak baik.
nasihati orang dengan caranya menyalah-nyalahkan orang di hadapan orang banyak, itu kan sama saja meruntuhkan martabat, kurang elok, kurang sopan. Wa minan nasi, dan diantara cara memberikan nasihat itu antakuna, sekiranya ada siapa engkau, likulli muslimin, bagi setiap muslim, fi ghaibatihi, pada saat tidak adanya muslim itu, kama takunu, sebagaimana ada siapa engkau lahu, bagi sang muslim atau muslim yang lain, fi hudurihi, di hadapan. Jadi kita memberikan nasihat itu baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dia ada di hadapan kita maupun tidak ada di hadapan kita, sama posisinya. Kalau di hadapan kita, kita bisa langsung memberikan nasihat secara langsung, tetapi ketika tidak ada, bisa menggunakan media, wasilah, atau bantuan orang lain. Kalau sekarang di dunia IT yang sudah canggih, mungkin tidak harus kita temui langsung, manakala jaraknya jauh, terkendala dengan jarak. Bisa melalui WA, maaf Bang Ustadz, Anda tadi salah baca ayat, maaf abangku, saya lihat Anda tadi begini, tolong dikoreksi. Bisa dengan cara WA dan seterusnya. Kadang-kadang itu lebih elegan. Orang kalau menasihati dengan tidak langsung, kadang-kadang lebih nyaman. Beda dengan langsung, kadang-kadang orang salah atau kita tegur, ketika langsung mungkin ketika tidak terima mukanya bisa merah, kemudian tegang dua-duanya. Tapi kalau by WA, kadang-kadang meskipun dia kurang terima, mukanya merah tapi nggak kelihatan merahnya kan. Jadi kita rada-rada ademan dikit. Lah itu tentang cara, karena setiap orang punya karakter yang berbeda. Ada orang yang ketika dinasihati dia langsung terima kasih Pak. Ada yang dinasihati kadang-kadang galakan dia gitu kan. Dia tahu apa sih? Kadang-kadang gitu. Meskipun itu benar, tapi merasa tidak seret ketika harus diingatkan orang lain. Apalagi ketika nasihat itu datang dari orang yang tidak level, bisa tidak level strata sosialnya, bisa tidak level usianya, bisa tidak level dari sisi gelar dan jabatannya. Kadang-kadang kemudian merasa kayak ya, bocah kemarin sore nasihatin saya, ya bocah muda nasihatin saya yang lebih tua, kadang-kadang begitu. Suatu ketika Baginda Umar ibn Abdul Aziz dinasehati putranya yang masih 7 tahun, Khalifatul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz. Beliau khalifah, beliau imam besar, beliau presiden muslim di saat itu, beliau alim. Begitu dinasihati sang putra yang masih kecil, beliau terima karena beliau sadar itu adalah benar. Jadi beliau tidak melihat siapa yang memberi nasihat atau mengingatkan, tapi apa yang dinasehatkan, apa yang disampaikan, itu yang beliau lihat. Al-Kisah dulu Baginda Umar Abdul Aziz itu setiap hari pulang dari kerja kerajaan, dari kantor kerajaan gitu ya, kantor gubernur, sore, ketika sore bersamaan dengan waktu asar, beliau tidak sempat sholat asar di tempat kerjanya, angan-angannya nanti sholat asarnya di rumah. Begitu sampai rumah, bukannya beliau langsung sholat asar, tapi rehat sejenak untuk menghilangkan penat. Mungkin seperti ini ya. Datanglah sang putra mengingatkan, ya abati, wahai ayahanda, ini waktu asar sudah masuk, Anda belum sholat, kenapa Anda leha-leha nyantai? Kenapa Anda tidak sholat dulu baru nanti rehat atau relaksasi? Kata ayahanda Umar bin Abdul Aziz, sebentar nak, cuma sebentar, nanti juga ayah sholat. Terus dinasihati sama sang anak, diingatkan, baik abah, baik ayahanda, silakan Anda mengatakan mau istirahat, nanti sholatnya sebentar lagi. Tapi siapa yang menjamin ayah Anda, umur ayah akan panjang sehingga ayah masih bisa sholat? Siapa yang jamin ayah nanti setelah ini bisa masih hidup lagi, kemudian ayah bisa sholat? Ternyata sang ayah Anda diingatkan betul. Iya, kalau umur saya panjang,
Kalau tidak, berarti saya tidak sempat sholat. Maka ketika itu beliau langsung bangkit, beliau peluk sang anak, terima kasih ya anak-anak, kamu telah mengingatkan ayah, sekarang ayah sholat. Itu cara bijak orang menerima nasihat sebagai satu inspirasi buat kita. Tidak memandang usia siapa yang memberitahu, tidak memandang usianya muda, tetapi apa yang disampaikannya, meskipun dari yang kecil, kalau itu benar kenapa tidak. Nah, ini yang kemudian sering terjadi di tengah masyarakat. Orang merasa keki ketika melihat siapa yang menasihati, bukan apa yang dinasihatkan. Wa alla tudhhira lahu minal mawaddati bilisanika fawqa ma yudhmiruhu qalbak. Yang kedua caranya adalah wa alla tudhhira lahu, agar engkau tidak menunjukkan kepada muslim tersebut minal mawaddati, berupa bentuk kasih sayang, sesuatu yang manis, yang menyenangkan, bilisanika, dengan lisanmu, fauqama, melebihi apa-apa, yudmiru, yang menyembunyikan hu pada ma apa qalbuka, hatimu. Artinya kita tidak perlu harus bermanis-manis ria untuk memberikan nasihat kebenaran, padahal hati kita nggak semanis itu. Artinya dengan sesuatu yang normal saja. Jangan kemudian kita buat-buat semanis mungkin untuk kemudian seperti menjebak orang, bahwa seakan-akan apa yang kita sampaikan benar. Tapi cukup sampaikan sesuatu yang benar dengan cara yang standar, tidak perlu memberikan lip service melebihi apa yang ada dalam hati kita. Kadang-kadang kan dilebih-lebihkan. Nah, itu kemudian nanti menjadi tidak fair, tidak objektif. Wa minhu, dan diantara cara memberikan nasihat itu adalah, ini contoh kasus atau praktek lainnya. Idza stasyaraka, apabila ada orang meminta saran kepadamu, meminta pendapat kepadamu, idza stasyaraka, jika ada yang meminta kepadamu, siapa muslimun, seorang muslim, fi syai'in, tentang sesuatu, wa arafta, dan engkau tahu, annas shawaba, bahwasanya yang benar, fi khilafi, berseberangan, ma yamilu, pada apa-apa yang diinginkan oleh muslim tadi, ilai, kepada ma tadi, antukhbirahu bihi, seharusnya engkau memberikan tahukannya kepada dia. Artinya begini, kadang-kadang kan orang itu minta nasihat. Kadang-kadang motif minta nasihat itu ada dua. Yang pertama, dia minta nasihat, minta saran untuk cari pembenaran bahwa apa yang dilakukannya benar. Jadi semata-mata untuk minta dibenarkan. Kurang pede, kurang yakin, kurang kuat misalnya minta pembenaran. Padahal bisa jadi itu salah. Ada orang yang memang minta pendapat untuk diluruskan. Jangan-jangan apa yang dipandangnya itu salah, minta penasehat, ini salah atau benar. Kalau yang pertama, kalau orang minta nasihat hanya ingin minta pembenaran, bukan mencari yang benar, maka ketika yang dimintai nasihat ngasih tahu, bang, apa yang kamu lakukan sebetulnya salah, maka orang yang minta pendapat tadi pasti nggak akan terima. Emang tujuannya minta dibenarkan. Begitu minta pendapat taunya salah, sudah ente diminta pendapat kirain dukung saya, malah nggak dukungan gitu. Jadi hanya ingin minta dukungan dari apa yang dimaui, padahal belum tentu yang dimau itu benar. Tapi kalau yang kedua, orang punya sesuatu keinginan, tindakan, takut salah, kemudian minta pendapat agar diberitahu ini salah atau benar. Maka ketika diberitahu, oh ini salah, jangan, oh ini benar, lakukan. Maka yang kedua ini sesungguhnya adalah yang benar. Makanya ketika ada orang minta nasihat kepada kita, sampaikan saja padanya. Ketika salah, katakan salah. Ketika benar, katakan benar. Terlepas apakah dia mau menerima atau tidak nasihat kita. Wa qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit.
Pahit itu tidak harus dilawan. Kita merasa getir ketika nasihat kita tidak dipakai, itu bisa jadi rasanya pahit. Wong dikasih tahu yang benar kok malah ngeyel, itu juga pahit sebetulnya, tapi biarkan. Yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban bahwa kebenaran itu sudah kita sampaikan, terlepas dia mau menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Karena urusan kita sudah selesai, yaitu memberikan idharul haq, menunjukkan yang benar kepada orang lain. Wa mimma yadullu ala khilafin nashi, wa mimma, dan diantara sesuatu yang dulu yang menunjukkan ala khilafin nashi, hal yang berbeda sama sekali dengan memberikan nasihat, itu al-hasadu lil muslimin, sikap dengki terhadap kaum muslimin. Jadi standar normalnya itu ya kita dengan orang lain itu menunjukkan sikap saling menasihati dengan menunjukkan kasih sayang. Maka hal yang terbalik, kebalikan dari sikap ini, sikap untuk memberikan nasihat adalah justru sifat dengki kepada orang lain. Biarin salah, lagian dia juga begitu, kayak dengki gitu. Mestinya enggak, lagian syukurin dah, jangan syukurin orang lagi salah malah disyukurin. Kita harus mengerti. Nah, satu sifat yang bertolak belakang dengan kehendak agama untuk saling menasihati adalah sikap hasad yang bersemayam dalam diri kita, hasad terhadap orang lain. Hasad dalam urusan apa? Alama atahumullah, alama atas apa-apa yang mendatangkan hum kepada mereka siapa Allah, min fadlihi, dari anugerah Allah. Jadi hasad itu biasanya tanda-tandanya adalah orang tidak senang dengan apa-apa yang diraihnya. Orang tidak senang dengan orang lain dengan apa-apa yang dimilikinya. Orang tidak senang dengan orang lain ketika orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah. Itu adalah pangkal pertama orang hasad. Ya. Jadi iri. Wa asluhu, dan asalnya hasad itu, jadi pangkalnya sikap hasad itu, ayyashukka alaika, ayyashukka, sekiranya terasa berat, alaika, atas diri kalian, atas diri kita. Apa yang dirasa berat? Dirasa nggak ngenakin, nggak nyenengin. In'amullahi ta'ala, kenikmatan Allah Ta'ala yang dilimpahkan kepada siapa? Ala abdin, yang dilimpahkan atas seorang hamba, min abidi, dari hamba-hamba Allah, binikmatin, dengan satu kenikmatan, fi dini, bagi dalam agamanya, au dunyahu, maupun dalam urusan dunianya. Jadi gini, jadi pangkal hasad itu adalah ketika ada seseorang tidak senang melihat kenikmatan yang dimiliki orang lain, baik kenikmatan itu berupa dunia atau berupa kenikmatan agama atau kenikmatan dunia. Kenikmatan agama misalnya, orang dianugerahi talenta punya ilmu agama, kemudian jadi ustadz, itu kan urusan agama. Lantas ada tetangganya yang nggak senang, dia jadi ustadz juga paling cari-cari halah dia jadi ustadz juga ustadz apaan, tahu dah, saya mengerti kecilnya, jadi apa jelek aja pokoknya. Orang dikasih anugerah menjadi seorang ustadz yang mewakafkan ilmu, dia nggak senang. Atau kenikmatan dunia, misalnya ada orang tetangganya naik jabatan, diorbitkan di instansinya naik jabatan, halah dia naik jabatan juga paling nyogok. Ada aja gitu yang kemudian timbul rasa nggak suka. Nah, itu pangkalnya itu tidak suka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah, baik kenikmatan agama maupun kenikmatan dunia. Wa ghayatuhu, dan muaranya, ujung dari orang yang memiliki sifat hasad itu adalah antatamanna, sekiranya engkau berharap, menghendaki, mengharapkan apa? Zawalan ni'mati, hilangnya kenikmatan itu anhu, dari muslim yang lain.
Lantas kemudian berkembang dari awalnya tidak suka, maka kemudian ujungnya moga-moga jabatannya segera dicopot. Moga-moga ini Pak Ustadz ini tadi pokoknya belangsak dah dia, kejedot apa gitu. Iya. Jadi kan awalnya nggak seneng, ujungnya pokoknya kalau bisa apa yang dimiliki Ustadz hilang, yang dimiliki pejabat hilang. Moga-moga dia kesandung korupsi. Begitu akhirnya. Emang dasarnya nggak seneng. Bukan doain moga-moga tetangga saya yang jadi pejabat amanah, jabatannya bisa manfaat untuk kita semua. Begitu mesti doain. Moga-moga dia kejedot kena KPK, korupsi segala macam. Amin. Begitu malah setengah nyumpahin. Moga-moga Pak Ustadz itu kesandung kasus. Emang gua kagak seneng sama dia. Jadi begitu. Jadi orang bukan ngedoain, nasihat itu doain. Ya Allah bang, mudah-mudahan ente jadi Ustadz yang istiqomah. Bang, ente jadi pejabat, jadi sekel, jadi lurah, jadi camat istiqomah, amanah jabatan. Itu nasihat, bukan nyumpahin. Alah kagak lama ente jadi pejabat juga. Itu namanya hasad. Waqad warada, dan sungguh telah ada. Jadi sebuah riwayat menjelaskan apa? Annal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Ini hadis Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita tentang bahayanya sifat hasad, sifat iri. Kata Rasulullah, annal hasada, bahwasanya sifat hasad, sifat iri, ya'kulu akan memakan, ya'kulu akan menghabisi al-hasanati, kebaikan-kebaikan. Tak berapapun kebaikan seseorang, ibadahnya, sedekahnya, puasanya, qiyamul lailnya, kalau dia memiliki sifat hasad, maka kebaikan-kebaikan itu akan direnggut, digerogoti, dihabisi oleh satu sifat namanya hasad. Kama sebagaimana ta'kulun naru, akan memakan apa itu api, al-hataba, pada kayu bakar. Kayu bakar segede apa, begitu dilalap api pelan-pelan digerogotin habis ambiar semua. Makanya orang menjadi baik itu harus, tapi setelah sudah menjadi baik, hati-hati jangan kebaikan itu dihancurkan sendiri dengan caranya dia hasad. Makanya dalam hadis lain Rasulullah ingatkan betapa banyak nanti orang di hari kiamat akan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan bukan karena nggak punya deposito, nggak punya celengan, nggak punya tabungan, tapi kebangkrutan gara-gara dia berbuat amal ibadah segitu banyak, tapi dia masih mencaci orang lain, dengki pada orang lain, ria dan seterusnya. Amal-amal buruk ini pada posisi sebaliknya akan menggerus, menghabisi, menggerogoti, menghancurkan kebaikan. Maka sekali baik jaga, jangan sampai kemakan oleh hasad dan penyakit yang lainnya. Wal hasidu, dan orang yang hasad itu mu'taridun, melawan, pertentangan, melawan alallahi, kepada Allah. Jadi orang hasad itu sejatinya ketika dia menghendaki orang lain buruk, sejatinya dia sedang melawan Allah. Karena orang lain yang dikasih nikmat itu yang ngasih nikmat Allah, ini tidak senang sama itu, berarti dia tidak senang sama Allah. Cara Allah memberikan rizki nikmat kepada fulan dan fulan, kalau dia tidak senang dengan fulan, sama saja dia tidak suka dengan Allah. Karena yang memberi nikmat adalah Allah. Wal hasidu mu'taridun, orang yang hasid itu sejatinya melawan Allah fi mulkihi, pada kekuasaan Allah. Allah itu kuasa, mau ngasih jabatan ke siapa, memberikan peluang kepada siapa, terserah Allah. Ketika jabatan itu jatuh fulan bin fulan, kita nggak senang fulan bin fulan, berarti kita ngelawan ketetapan Allah. Wa tadbiri, begitu juga kita dianggap melawan tadbiri. Jadi kuasa Allah di dalam mengatur urusan manusia itu menjadi, itu kan Allah yang memutuskan, Allah yang ngatur. Sekarang orang yang iri, ada orang iri, mestinya gua yang jadi lurah, kenapa dia?
Lah coba ente 1000 kali berusaha jadi lurah, kalau Allah nggak izinin dia nggak jadi lurah. Dia nggak beribu-ribu kali berusaha jadi lurah, tapi kinerjanya baik, disiplinnya baik, Allah tetapkan jadi lurah. Jadi yang menetapkan adalah ketika kita lawan, berarti kita tidak mengakui ketentuan Allah, apalagi kemudian nuduh-nuduh orang lain itu. Wa ka'annahu yaqul, seakan-akan dia berkata bilisani halihi, dengan lisannya dia, ya Rabb, innaka wada'tal ni'mata fi ghairi mawdi'iha. Ya Allah, jadi seakan-akan dia ngomong begitu, ya Allah, Engkau meletakkan kenikmatan itu bukan pada tempatnya. Dia nggak ngomong begitu, tapi seakan-akan ngomong gitu. Contoh tadi, ada fulan jadi lurah saja, lurah nggak usah tinggi-tinggi, tetapkan lurah. Lah ini fulan nggak terima kok dia jadi lurah, mestinya saya dong. Itu kan sama saja, ya Allah, Engkau menetapkan nikmatmu untuk menjadikan dia lurah, salah, mestinya ke saya, kan begitu sebetulnya. Dia nggak ngomong begitu, tapi dianalogikan, diumpamakan seperti kira-kira orang sedang protes kepada Allah seperti itu. Meskipun lisannya nggak mengatakan demikian, tapi hakikatnya seperti itu. Wala ba'sa bil ghibta. Nah, beda halnya wala ba'sa bil ghibta. Tetapi tidak apa-apa bil ghibtati, dengan angan-angan, dengan pengharapan, wahia, yaitu apa? Antara ni'matan minallahi ala abdi min abidihi, antara sekiranya engkau memandang nikmatan pada suatu nikmat minallahi yang berasal dari Allah, ala abdin yang turun atas seorang hamba, min abidi dari hamba-hambanya Allah, fatatlubu dan engkau menghendaki minhu dari kenikmatan itu, minhu dari Allah, mislaha seperti kenikmatan itu. Bedanya adalah kalau iri itu nanti jatuhnya tidak senang dengan nikmat yang ada di orang lain, terus mengharapkan nikmat itu hilang darinya. Moga-moga mobil yang dia punya tabrakan hilang, moga-moga jabatan dia hilang, moga-moga label ustadznya hilang. Nah itu beda dengan kemudian kalau kita berangan-angan. Contoh, ngelihat ada orang jabatannya naik, kemudian ya Allah, moga-moga jabatan saya juga naik kayak dia, tapi nggak kudu pakai segala nyumpain jabatan dia hilang, itu nggak apa-apa. Ya Allah, moga-moga lama-lama saya belajar ngaji rajin, dia bisa jadi ustadz kayak dia, ilmu saya manfaat, nggak apa-apa. Berangan-angan baik, mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan Allah yang jatuh di tangan orang, kita ngarepin nikmat kayak gitu. Tapi bukan lantas menghendaki nikmat itu, mudah-mudahan nikmat itu hilang, pindah ke tangan saya, itu lain cerita. Tapi mengharapkan nikmat yang sama pada orang lain jatuh pada dirinya, tanpa harus nyumpain orang lain nikmatnya itu hilang, itu nggak masalah, kata Rasulullah. Itu bedanya, ingin mendapatkan nikmat dari Allah tanpa hasad itu boleh, tapi menghendaki nikmat itu dengan cara hasad pada orang lain itu yang tidak boleh. Jadi kata beliau, tidak masalah kita menghendaki satu nikmat seperti halnya nikmat pada orang lain untuk jatuh ke kita, sepanjang tidak diiringi dengan sifat hasad atau iri dan dengki kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab.